Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Nah, ini pada kali ini kita ini sudah di pertemuan terakhir ya, sebelum kalian nantinya minggu depan itu sudah ujian sekolah. Nah, tapi sebelum memasuki materi, sebelumnya ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas silakan dipimpin doanya dahulu. Iftah, silakan. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ipta yang sudah berani untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya itu, apakah anak-anak semuanya sudah absen? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu selanjutnya kita masuk ke materi. Karena ini adalah materi pembelajaran kita yang terakhir dan pertemuan kita yang terakhir juga ya. Karena selanjutnya itu pertemuan selanjutnya kalian akan ujian sekolah dan ujian nasional. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian membahas tentang sejarah organisasi regional dan global. Bentar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan itu sejarah organisasi regional dan global. Sejarah organisasi regional dan global adalah organisasi yang sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negara. Namun, keduanya memiliki batasan wilayah yang membuat organisasi ini menjadi berbeda. Nah, di sini juga terdapat organisasi regional dan organisasi global atau internasional. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu organisasi regional. Nah, organisasi regional ini adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayah hanya beberapa negara saja, tidak begitu luas. Nah, dan kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja, sesuai dengan cakupan wilayah yang ada di organisasi regional ini. Selanjutnya itu organisasi global atau internasional. Nah, organisasi global atau internasional ini adalah organisasi yang cakupannya lebih luas karena secara global ya. Nah, dan kegiatan dari organisasi ini pun tidak terbatas atau bisa dibilang cakupan wilayahnya itu sangat luas. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masih kelanjutannya yaitu dengan adanya hubungan internasional maupun global, ini dapat menangani berbagai masalah yang terjadi antara negara-negara, sehingga membantu banyak organisasi berjalan dengan baik. Kita bisa tahu tujuan organisasi ANSUS yang membantu kita memahami organisasi lainnya. Dan ada beberapa bentuk organisasi regional dan global, itu diantaranya itu ASEAN, APEC, GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, dan yang keempat itu PBB. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN ini adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari kawasan di Asia Tenggara. Di sini Ibu akan bertanya, Ita? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah kamu tahu kapan ASEAN itu mulai terbentuk? Tahu, Bu. Kapan? Jadi, ASEAN mulai terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, Bu. Dan sudah ditandatangani oleh 5 negara.
Jawaban yang sangat baik ya, Ita. Terima kasih ya. Nah, Terima selanjutnya kasih, itu, Bu. ya, selanjutnya, Ade. Iya, Ibu. Ade coba sebutkan negara mana saja yang ikut dalam menandatangani terbentuknya organisasi ASEAN ini. Tadi kan Ita sudah menyebutkan ada 5 negara. Nah, negara apa saja? Baik, Bu. Jadi, ada 5, Bu. Yang pertama itu dari Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Bapak Adam Malik. Yang kedua itu ada dari Filipina yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Bapak Narciso R. Ramos. Dan yang ketiga yaitu dari Malaysia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Bapak Tun Abdul Razak. Yang keempat itu dari Singapura yang diwakili oleh Bapak S. Raja Ratman. Dan yang terakhir itu ada dari Thailand yang diwakili oleh Bapak Tanat Koman. Itu saja, Bu, 5 perwakilan Menteri Luar Negeri yang ikut dalam penandatangan organisasi ASEAN. Oh, berarti kalian semua ini sudah paham ya tentang apa penjelasan tentang ASEAN ini ya? Karena kalian semua sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan itu tujuan dari organisasi ASEAN ini. Nah, tujuannya ini dari organisasi besar ini dan terkenal ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya negara-negara anggotanya. Yang paling ditekankan dari tujuan organisasi ini adalah memajukan perdamaian di tingkat regional. Nah, tujuan lain dari organisasi ASEAN ini yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga di bidang sosial dan kebudayaannya. Nah, selanjutnya itu, oh iya, kalian semua itu ya, catat ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada APEC. Nah, di sini sejarah terbentuknya APEC itu organisasi termasuk organisasi regional yang beranggotakan banyak pebisnis dari semua negara Asia Pasifik. Nah, di sini yang termasuk dari kawasan negara Asia Pasifik ini kecuali Korea Utara dan Kampuchea. Nah, organisasi ini aktif dalam perdagangan dan investasi di wilayah Asia Pasifik, tapi hanya melibatkan sektor swasta saja. Dan organisasi ini juga menciptakan kelompok kerja untuk kepentingan ekonomi regional dalam hal perdagangan, sumber daya manusia, energi, dan telekomunikasi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat jelas sejarah pembentukan APEC dan anggotanya yang bantu kita memahami dengan lebih jelas lagi. Nah, hasil dari kegiatan PEEC atau PEC juga adalah terbentuknya APEC sebagai tempat kerjasama dengan bangsa-bangsa di kawasan Pasifik di bidang ekonomi yang secara resmi terbentuk pada bulan November tahun 1989 di Canberra, Australia. Nah, di sini terdapat tujuan dibentuknya APEC adalah untuk mengurangi hambatan dalam hal perdagangan di seluruh kawasan Asia. Selain itu, organisasi ini juga meningkatkan ekspor, mewujudkan perdagangan yang bebas dan terbuka pada tahun 2010 untuk negara industri dan tahun 2020 untuk negara perkembangan atau negara berkembang. Nah, selanjutnya itu ada GAAT atau General Agreement on Tariff and Trades. Nah, organisasi yang satu ini selalu mengupayakan agar terciptanya perdagangan bebas dunia yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi organisasi ini bertujuan agar produk apapun yang dibuat di negara tersebut bisa diproduksi dengan baik. Maka produksi tersebut harus menembus pasar dunia atau pasar pasar dunia. Selanjutnya itu kita juga bisa melihat perbedaan APEC dan OPEC yang sama-sama bergerak di bidang tersebut. Nah, sebenarnya di awal terbentuknya organisasi ini adalah sifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua.
karena kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral yang khusus inilah yang akhirnya dibentuk karena banyak rakyat yang sulit menemukan kesepakatan antar anggotanya yang akhirnya dilakukan pencegahan. Nah, tujuan dari dibentuknya GATT ini yaitu agar produksi apapun yang dibuat di negara tersebut bisa diproduksi dengan baik. Nah, maka bentar ya. Nah, maka produksi tersebut harus menembus pasar dunia. Yang selanjutnya yaitu PBB. Nah, organisasi global yang satu ini adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Nah, tujuan dari dibentuknya organisasi PBB ini, yang pertama itu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Yang keempat yaitu menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam hal tujuan bersama. Dan yang kelima itu PBB sendiri memiliki pengaruh atas Indonesia, salah satunya negara pendiriannya. Nah, materinya cukup sampai di situ yang Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ade. Jadi, Bu, pertanyaan saya, kapan PBB itu mulai terbentuk ya, Bu? Mungkin itu saja, Bu. PBB ya. Ya, terima kasih ya, Ade. Oh iya, di sini kan tidak dituliskan ya, kapan mulai terbentuk. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan ulang itu tentang PBB ini. Organisasi global yang satu ini adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Nah, organisasi PBB ini mulai dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco setelah konferensi di Washington. Nah, itu Ade, apakah sudah dicatat? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup ya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini kita membahas tentang sejarah organisasi regional dan global. Nah, ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Karena minggu depan atau minggu yang akan datang itu kalian akan memulai untuk ujian sekolah. Nah, sini. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Karena di sini kita membahas tentang ASEAN, APEC, GATT, dan PBB. Oh iya, nanti kalau materinya kurang jelas, atau ini juga cuma sedikit ya Ibu masukkan di dalam PPT, jadi nanti akan Ibu share ulang ke grup WhatsApp kita, itu tentang PBB, ASEAN, GATT, ataupun APEC. Jadi kalian bisa mempelajari ulang dan mempelajari lebih banyak lagi.
Nah, karena berhubung waktu kita ini sudah sedikit dan akan segera habis, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, sebelum ini ditutup, Ketua kelas, Ifta dipersilakan Ya, untuk Bu. memimpin doa untuk penutupan materi kita hari ini ya. Baik, Bu. Izin, Bu, apakah suara saya ada, Bu? Ya, suara kamu terdengar. Ya, baiklah. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Ifta. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti Ifta tolong diingatkan kembali ya untuk Ibu mengirimkan semua materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, Bu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga di pertemuan selanjutnya itu kalian bisa mengerjakan ujian kalian dengan mudah dan berhasil ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.